Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang setia memberikan informasi seputar perkembangan pendidikan, pembelajaran, kompetensi guru, dan tenaga kependidikan lainnya, dan informasi lain yang diperlukan. Kesempatan ini kita akan menginformasikan tentang berita gembira bagi guru PNS yang sudah lama belum dapat jabatan fungsional guru. Ini dikarenakan sertifikat pendidiknya belum ada karena harus melalui tahapan-tahapan melalui PPG. Berita baiknya adalah guru tidak harus memiliki dulu sertifikat pendidiknya, tapi dapat diusulkan japungnya. Tentu saja setelah melalui prajabatan. Ya, mari kita ikuti aturan ini, Bapak dan Ibu, supaya bagi guru yang belum diusulkan jabatan fungsionalnya dapat segera melengkapi, sehingga diharapkan dalam waktu dekat bisa semuanya menjadi guru yang memiliki jabatan fungsional. Nah, ini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan nomor 0378-B/HK0401-2023. Ini menyangkut tentang pengangkatan jabatan fungsional guru. Ditujukan kepada pejabat, gubernur, bupati, wali kota, kemudian kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota, dan selanjutnya kepala kantor wilayah Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Jadi serentak di seluruh wilayah Indonesia tanpa kecuali. Dasar hukumnya sangat kuat sekali. Ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sampai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembinaan kepegawaian jabatan fungsional. Isinya adalah dalam rangka pengelolaan dan penataan guru yang belum diangkat oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota ke dalam jabatan fungsional guru, kami sampaikan hal-hal berikut. Pertama, PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dapat diangkat dalam jabatan fungsional guru. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Bagi yang belum memiliki sertifikat pendidik dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional guru. Kenyataannya di lapangan kan sudah ada yang mungkin ada yang 5 tahun, 7 tahun, ada yang tes untuk PPG juga belum lulus, sehingga banyak juga guru kita yang belum memiliki jabatan fungsional guru, tapi mereka melaksanakan tugas guru. Begitu juga sudah ada yang sampai 1 kali naik pangkatnya, pangkat reguler, dan stagnan hanya di situ saja karena tidak memiliki angka kredit, sekaligus tidak ada jabatan fungsional guru yang diterima. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nomor 2, PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi, dengan pangkat golongan ruang penata muda 3A yang melaksanakan tugas sebagai guru untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional guru sebelum ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembinaan kepegawaian jabatan fungsional, maka pejabat pembina kepegawaian wajib mengangkat PNS yang bersangkutan ke dalam jabatan fungsional guru. Artinya guru-guru yang diangkat yang saat ini masih golongan 3A dan pengangkatannya di bawah tahun 2022, yaitu sebelum keluar Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 11 ini tahun 2022, ini harus diangkat menjadi PNS yang bersangkutan ke dalam jabatan fungsional oleh pejabat daerah. Nah, ini nanti yang harus diperoleh informasinya
supaya Bapak dan Ibu jangan ketinggalan kalau Bapak Ibu masih golongan muda 3A dan belum pernah naik pangkat dan belum ada jabatan fungsionalnya. Yang kedua, PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi, yang melaksanakan tugas sebagai guru dan telah mengalami kenaikan pangkat namun belum diangkat dalam jabatan fungsional guru. Maka, pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru dilaksanakan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada bedanya golongan 3A yang belum pernah naik pangkat tidak memiliki jabatan fungsional guru, dan guru yang sudah pernah naik pangkat reguler 1 kali dan tidak memiliki jabatan fungsional guru. Bagi kategori yang kedua ini, untuk mendapatkan jabatan fungsional guru, maka dilakukan melalui perpindahan jabatan. Nah, ini dilakukan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan yang dimaksud ada di dalam peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 tersebut. Dikatakan seperti ini, salah satu persyaratan perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud di angka 3 yang tadi adalah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Nah, ini memang berita sedikit kalau disebut uji kompetensi. Nah, kita sedikit agak grogi ya. Tidak usah khawatir Bapak dan Ibu, uji kompetensi di sini karena ini penyesuaian itu tidak begitu seperti uji kompetensi yang lain. Nah, karena Bapak dan Ibu harus yakin kita sudah melaksanakan tugas kita, bahkan sudah naik pangkat 1 kali, tentu supaya ada syaratnya harus dilihat apakah memang betul kita melakukan tugas itu. Ada kompetensi melaksanakan tugasnya, jadi tidak usah khawatir. Namun demikian, ini memang berbeda dengan golongan 3A, karena di sini mengikuti lulus uji kompetensi, sedangkan yang belum pernah naik pangkat, itu bisa langsung mengusulkan ke pejabat daerah. Nah, nanti dikoordinasi saja. Kemudian, yang kelima, ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi guru. Nah, memang ini harus menunggu karena sampai saat ini yang terbaru belum kita terima, belum ada informasi. Tapi kalau memang yang dimaksud berpedoman kepada peraturan BKN, Kepala BKN nomor 11 tahun 2022, saya kira itu kurang tepat sekali. Karena memang di sini dikatakan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi guru. Jadi kita bersabar Bapak dan Ibu untuk bagaimana peraturan yang dibuat oleh Direktur Jenderal yang membidangi guru. Kemudian keenam, pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembiayaan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, yaitu golongan guru yang golongan 3B tadi, untuk mendapatkan sertifikat pendidik melalui program pendidikan profesi guru. Nah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, maksudnya di poin 2 dan 3, nah ini perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan sertifikat pendidik ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tentu ini sudah ada aturannya, tetap sama, tetapi untuk jabatan fungsional guru yang dimudahkan ya, disederhanakan. Kemudian yang ketujuh, pelaksanaan pengangkatan ke jabatan fungsional guru bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dilakukan sampai dengan 6 bulan setelah ditetapkan surat edaran Direktur Jenderal ini. Maka batas waktu diberikan 6 bulan. Berarti pemerintah daerah maupun provinsi dalam hal ini harus segera memang untuk melihat permasalahan-permasalahan karena memang
realitasnya banyak guru yang sudah pernah naik pangkat 1 kali tapi belum memiliki jabatan fungsional guru. Nah, ini 6 bulan itu terhitungnya berapa setelah ini diputuskan, diedarkan. Surat edaran ini tertanggal 19 Januari 2023. Maka besar sekali peluangnya bahwa Bapak dan Ibu yang golongan 3B sekarang belum memiliki sertifikat pendidik, coba-cobalah dibaca kembali materi-materi, mungkin pedagogiknya ya, karena memang akan segera itu dilakukan, karena harus selesai dia, kalau dihitung Januari berarti selesai dia paling lambat Juli. Nah, ini Bapak dan Ibu, berita yang penting dicermati. Demikianlah surat edaran Direktur Jenderal ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kinerja yang baik, kami sampaikan terima kasih. Ini Direktur Jenderal, dalam hal ini adalah Nunuk Suryani. Tembusannya ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kementerian Agama. Nah, ini Bapak dan Ibu, informasi ini perlu disingkapi, kemudian didapatkan informasi-informasi. Kalau sudah boleh mengusulkan, segera dilengkapi berkasnya. Mudah-mudahan semua Bapak dan Ibu yang belum memiliki jabatan fungsional guru, baik masih golongan 3A atau 3B, segera mendapatkan ini, karena ini juga bagian dari kompetensi kita. Kalau kita sudah memiliki jabatan fungsional guru, bukan hanya tunjangannya yang 360.000 itu saja, tetapi bagaimana kita sudah memiliki rasa percaya diri bahwa kita sebagai guru, dan juga kita sudah memiliki angka kredit, dan Bapak dan Ibu masuk kategori jabatan fungsional muda, jabatan fungsional ahli muda ya. Karena jabatan fungsional itu dibagi dua sekarang, ada yang keterampilan, ada yang keahlian. Jadi jabatan ahli muda. Nah, ini Bapak dan Ibu, terima kasih buat kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sukses selalu.